sebentar datanya tak ambil ya. Berarti ya di sana Habib enggak laku ya, Bang Zul ya. Katanya Bang Zul tadi Habib enggak laku ya. Kalau Said Syarif sudah pasti menyembunyikan diri dia ya. Oh ya, ada Aceh, iya menyembunyikan diri. Jadi gini, jadi ini kan ada kasus-kasus masalah Balawi. Jadi yang keturunan Raja Perlak marah dia. Karena tahu dia nih orang Balawi datang ke sini ke sini istilahnya, orang yang dibawa Belanda. Jadi jangan ngakunya Habib sini. Jadi marah orang tuh. Orang keturunan Raja Perlak marah. Kenapa? Ada hubungannya dengan Wali Songo. Karena kan Raja Malikus Saleh kawin dengan anak Raja Perlak. Lahirlah itu apa namanya, masuk keturunannya adalah Maulana Malik Ibrahim ya, itu keturunannya ya. Ya, jadi orang ini kan dua bersaudara pergi, Maulana Malik Ibrahim dengan Maulana Malik Ishak. So, oke, lanjut. Termasuk ini ya Bang Zul, Tengku Malikul itu duriannya ya. Gimana? Tengku Malikul. Gimana? Tengkul Malikul itu masih duriannya. Iya. Iya, durian dia. Orang dari Pasir, Malikus Saleh kan? Betul. Agak gemuk beliau. Hampir sama kayak Said Tori lah kurang lebih. Jadi ya makasih. Ya, jadi dasarnya semua istilahnya wali-wali belajar juga di sini. Juga tahu saya nih. Cuma 2 orang aja, bukan orang Aceh. Yang lain orang Aceh semua. Ini itu. Ada pertanyaan saya di bawah. Bang Zul, ada pertanyaan di bawah. Aceh katanya banyak muhibbin Ba'alwi, banyak muhibbin habaib. Bener nggak itu, Bang Zul? Ada, memang banyak maksudnya kan gini. Saya kan bilang ya sebenarnya. Iya. Oh, mana ada, setengah kampung pun nggak ada. Nggak ada ya setengah kampung ya. Cuman hanya beberapa bisa dihitung jari ya, Bang Zul. Oh ya, istilahnya kan gini. Anak mau tanya, yang nggak ada nggak mungkin. Boleh anak tanya. Anak pernah membaca kitab daripada Uqudul Lujain, karangannya ulama besar kita. Karangannya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu karangan beliau, di situ beliau menyebutkan, kalau di dalam kitab Uqudul Lujain itu beliau menyebutkannya gimana? Kalau di negara Indonesia sendiri dipanggil Habib, kalau di negara-negara lain dipanggilnya Sayyid. Mereka semua sahih keturunannya Bani Alwi. Menurut antum gimana tentang kitab Uqudul Lujain tersebut? Kalau saya pribadi sahih. Ya kalau di Aceh ya tidak ngerti. Kalau di Aceh soalnya gini, kan para sahabat Nabi juga ada yang di Aceh, itu kan. Ya, dan juga ada juga yang sebagian mengakui juga Nabi Khadir juga orang Aceh. Jadi keturunan Nabi di sini nggak ada bilang. Soalnya di sini konflik agama juga ada Aceh. Maka keturunan nggak ada disebutkan. Oh saya keturunan ini nggak ada. Yang paling kita macam mana kita menghadap Allah, macam mana kita harus ini, nggak ada saling menganggap sutut, tidak ada. Padahal ya, pertama orang yang dipanggil Habib itu bukan cuma di Indonesia. Pertama kali yang dipanggil Habaib itu Syaibur Ratib. Itu pertama kali yang dipanggil Habaib yaitu Syaibur Ratib Al-Attas. Dan di Indonesia akhirnya mengikuti. Itu pertama kali. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri bukan dipanggil Habaib. Bukannya Habib Umar Abdurrahman ini ya, yang yang Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Yang beliau dalam kitabnya bentar Bang Jin. Yang beliau dalam kitab itu diriwayatkan memang beliau menikahi seorang syarifah asli syarifah dan akhirnya dihukum dengan kurang lebih 70
pukulan kalau nggak salah itu. 70 cambukan ya. Dan dilarang menggunakan gelar Sayyid ataupun Syarif Ya, hingga anak akhirnya turunnya. pakai Habib. Makanya di situ menggunakan gelar Habib. Itu dalam kitab apa, Ustaz? Ya enggak. Ada kitabnya, Enggak, kira-kira saya itu lupa namanya. gelar Habibnya. Kira-kira gelar Habibnya yang ada Indonesia itu pada tahun berapa? Begini, anak itu di Hadramut. Semua mereka dipanggil Sayyid. Kalau sudah punya ilmu baru dipanggil Habaib. Di negara Arab pun seperti itu. Nah, Anaknya Syekh Malik itu dipanggilnya Sayyid. ini yang hendak kita lawan ya, framing seperti ini. Ya, artinya begini, mengkerdilkan saya cari, kemudian yang sudah alim, alama gitu dipanggil Habib, yang sudah pantas dipanggil Habib. Enggak ada seperti itu. Coba ngaji Isyadul Rafiq. Di situ karangan Habib juga disebutkan apa? Bahwa Habaib itu nasabnya bersambung kepada siapa? Alwi bin Ubaidillah. Sedangkan Sayyid dan Sayyid itu nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain. Sedangkan Syarif nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Betul. Itu sudah jelas di Isyadul Rafiq kok gitu loh. Itu karangannya siapa? Mbak Alwi sendiri. Iya, Iya kan? Sulam Taufik juga karangannya Mbak Nah, Alwi. iya, makanya di situ kenapa dibedakan? Ketika Habib itu hanya sampai kepada Alwi bin Ubaidillah. Mari kita berpikir ke sana gitu loh. Gitu loh Bang. Jadi gini, jadi saya kurang percaya sama orang tuh gini. Waktu di Aceh ngomong lain, waktu pulang ke Pulau Jawa ngomong yang lain. Ini kan melakukan. Jadi panggilan Habibnya ini apa kan bagaimana kan? Iya, lanjut. Udah itu juga Habib-Habib yang ada di Pulau Jawa datang ke Aceh. Yang jadi tanda tanya kan ada apa nih? Termasuk disuruh Kalau masuk nih, dalam kalau saya struktur pribadi wali ya, songo. kalau saya pribadi untuk menanggapi polemik ini, satu harus pakai ilmu. Kalau saya ya, satu harus pakai ilmu. Oh iya, harus ilmiah, jelas Ya, itu. harus ilmiah. Soalnya begini, kita itu diperintahkan sama Allah. Hatta itu habaib, hatta itu ustadz, hatta itu kiai, wala alim kita wajib hormat. Oh, jelas. Nah, perkara itu bukan kehabaibannya, perkara itu bukan kealimannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Betul. Setuju saya. Nah, makanya di sini Ya. kalau saya nanggapi begini. Oke lah, kalau mau kita berargumen ya, berdiplomasilah dengan ilmiah itu. Nah iya Bang. Jadi Bang gini, Botangon. Silakan, jadi gini Bang kan Zul. katanya barusan. Jadi gini katanya barusan itu yang pertama kali dipanggilnya Habib Indonesia kan di mana? Siapa duluan dengan Habib Uba? Siapa duluan? Itu yang pertama kali dipanggil Habaib. Itu kan artinya mahabbah cinta. Habib Abdurrahman Al-Attas. Itu pengarang Sahih Ratib Al-Attas. Itu pun pertama kali dipanggil di Hadramut. Sebetulnya, bentar, saya mau putusin ya. Silakan. Sebetulnya bukan dari ilmu. Tentang nasab ini bukan tentang dari ilmu. Dari ilmu sejarah yang udah pada tahu. Ilmu nasab. Yang pertama ilmu nasab. Orang Arab. Yang tahu orang Arab. Hatta anak kecilnya di Arab tahu sejarahnya, siapa dia dan kemana dia asalnya. Kayak kita ini membanggakan Bani Hamdan, tapi bukan berteriak-teriak orang suruh ikut ke Bani Hamdan, ikut cinta sama ke Bani Hamdan, enggak. Kita orang cuman membanggakan diri kita dari Bani Hamdan. Nah nanti para sejarah tahu siapa kita. Ngerti? Jadi kita nggak usah bangga-banggakan nasab, suruh Ini kita masalah cinta nasab, bukan masalah sejarah. sejarah ini. Bukannya ilmu, ini sejarah. Jadi kalau DNA itu. Jadi di itu Aceh kesebutnya kalau dipanggilnya sejarah. Habib, kalau
Di sini kalaupun ada dipanggil Habib di Aceh, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Iya. Baru dia dipanggil Habib. Bukan Yang ilmu kita doang ya. lakukan kan adalah pengakuan satu Habib Bodo itu bandingannya 70 kiai yang alim. Itu yang kita Itu lawan. kesalahan. Framing-framing itu Islam kita itu lawan. sama. Karena buktinya tidak sama dengan kenyataan. Buktinya terkait masalah nasab yang ada di garda terdepan kiai-kiai kita, bukan para habaib. Mana Robito? Habib Topik diundang podcast Roma nggak datang. Debat dengan Imat, Kiai Imat juga nggak datang. Betul nggak? Nah artinya kesaksian mereka, pengakuan mereka, pernyataan mereka, statement mereka yang mengatakan satu Habib Bodo lebih baik daripada 70 ulama kiai yang alim, nonsen, bohong. Afan, Iya, itu kesalahan. Ustadz Cinta, Itu kesalahan. Ustadz Cinta, waktu debat di Banten antum hadir? Bukan permasalahan hadir atau tidak hadir. Oke, Kiai Imat Antum nggak kan tadi hadir. ngomong. Nah, dulu. Waktu Habib Taufik dipanggil untuk debat sama Kiai Imat nggak datang. Anak mau tanya sama antum, apakah Saya antum paham. di Banten hadir? Saya paham arah pertanyaan antum. Kiai Imat memang tidak datang, Habib Topik juga tidak datang. Itu kan satu sama, betul nggak? Habitoh itu diwakili sama Habib Hanif. Nah, bukti ini pemahaman suratnya. di sini Bang Bocah. Ada Mohon maaf bukti saya suratnya. potong. Maaf, itu framing, tidak ada. Saya potong, Habib Bang. Hanif itu mewakili dirinya sendiri sama Wafi, tidak ada Betul. mewakili Robito. Jadi gini Bang Bocah Angon. Dalam pernyataannya mereka menyatakan beliau-beliau ini termasuk Habib Hanif, terus siapa tadi Wafi, Ustadz Wafi, itu tidak mengatakan bahwasannya mereka mewakili, tapi mereka menyatakan tidak mewakili dari RA. Sedangkan Said Qori beliau memang asli perwakilan dari Kiai Imat. Gitu. Iya, Ada. betul itu. Enggak lanjut. Soalnya kebetulan anak ini ya, alhamdulillah anak itu waktu di Banten itu, anak itu masih fakir ilim. Kenapa anak pengen datang? Karena anak pengen tahu ilmunya. Antum datang waktu Bang debat Bocah Angon, mohon maaf, Bang Cinta biar saya ngatasin. Videonya viral di YouTube, bisa Anda cari jejak digital itu nggak hilang. Anda Ya, boleh yang namanya maaf. framing apapun juga Ya, betul. terbantahkan di sini, Betul. itu aja. Betul sekali. Betul ya. Betul. Artinya Tapi kalau saya Habib pribadi Hanif nih tidak ya, mewakili waktu Robito selesai acara itu, anak tanya sama keturunannya ya, Hasanuddin itu ya beliau Tubagus Ibrahim itu mensahihkan Ba'alwi. Menurut antum sendiri gimana itu? Itu pengakuan dari Said Qori mengatakan bahwasanya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah perdebatan itu. Yang ada adalah dari Kesunanan Banten mengakui itu yang menang dari Ba'alawi. Itu yang Anda tahu dari Said Qori di Komal-Komal ini itu. Mohon maaf, Bocah Angon. Jenengan tadi kan mengatakan bahwasanya Habib Hanif itu mewakili RA. Itu pernyataan jenengan menafsirkan sendiri atau bertanya? Nah, anak itu waktu hadir ke sana, anak kan posisi di luar tuh. Anak posisi di luar. Anak nggak dengar. Oh. Nah, itu berarti kesimpulan sendiri ya? Kesimpulan Oh. anak kira Habib Hanif itu mewakili Robito. Oke. Karena memang di luar. Karena memang nggak boleh masuk. Ya, berarti itu hanya kesimpulan sendiri ya. Oke, kalau kesimpulan sendiri saya sarankan jangan diutarakan karena itu pendapat jenengan sendiri. Ketika itu pendapat jenengan sendiri Anda utarakan di khalayak umum, itulah yang dikatakan namanya framing. Jadi seolah-olah orang yang tidak mengetahui taunya itu Habib Hanif Alatos itu mewakili pihak RA, sedangkan pernyataan dari beliau mereka tidak ada yang mewakili dari RA gitu. Enggak lanjut. Tambahan yang Ana sayangkan adalah Habib Topik belum pernah sama sekali mengungkapkan statement terkait nasab ini di media-media sosial. Kami dari para muhibbin dan para ahwal sebetulnya menginginkan itu terjadi. Beliau membela daripada terahnya
Robito Alawiyah dari kaum Alawi, tapi sampai dengan saat ini tidak ada, dan puncaknya adalah ketika diundang oleh Rhoma Irama dia nggak datang. Ini menjadi sebuah bukti, dan jangan salahkan kami ketika kami tidak percaya dengan Bang Alawi sebagai cucu Rasulullah. Di hadapan Rasulullah kami akan ketika ditanya kami akan menjawab. Dari Robito sendiri tidak ada yang mewakili untuk menjawab keraguan kami di dunia ini. Itu saja menurut saya. Jadi gini Bang Cinta, saya tidak menyalahkannya seperti apa. Ketika pernyataan atau yang kita tahu semua ya di Indonesia khususnya bahwasanya habaib ini dzurriyyatul Rasul, harusnya dengan yang sudah seperti ini, bahkan dengan adanya tesis Kiai Imad yang sudah bahkan sampai luar negeri, harusnya pihak Robito itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap terkhusus warga negara Indonesia untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana, apakah mereka benar-benar dzurriyyatul Rasul ataupun bukan, karena ini menyangkut umat Islam terus khusus di Indonesia, kan seperti itu Bang Cinta. Betul. Artinya ketika dia nggak berani menghadapi Kiai Imad, dia bukan statement dong. Nah, anak tutup ya, anak Afan, anak tutup, anak mau ngajar, kurang lebihnya begitu. Nah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya Bang Bojaya. Kita di sini silaturahmi, tidak ada saling benci membenci. Anak masuk ke mana? Ke level-levelnya orang-orang yang membicarakan tentang habaib, anak cari ilmu, bukan cari permusuhan, enggak. Artinya sama-sama belajar dan mencari kebenaran ya. Sama-sama belajar dan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya, saudaraku. Iya, naam. Ya, baik. Terima kasih hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lanjutkan ya, mungkin ya. Monggo, seperti tapping ya, lanjut. Tappingnya Okta 1, gua cinta mati habaib. Ya boleh-boleh saja cinta mati, tapi kan kita cinta perlu dasar. Nggak usah cinta terlalu jauh terhadap Pak Alawi keturunan Rasulullah. Cinta dengan istri, dengan suami pun harus ada dasar. Apakah cantik, apakah tampan, apakah baik, apakah bijak. Kan mesti ada alasan. Apalagi ini cinta dengan keturunan Rasulullah, yang notabene manusia yang maksum, yang kita agungkan, yang kita cintai, lalu keturunannya diaku-aku. Itu harus ada alasan kenapa dia menjadi keturunan Rasulullah. Makanya kemarin saya sangat kecewa dengan Robito ketika tidak diundang ketika tidak hadir di undangan podcastnya Rhoma Irama. Terlepas alasan apapun itu, yang jelas dia tidak memenuhi keinginan para ahwal, para muhibbin sebetulnya. Dan itu sebenarnya kesempatan terakhir yang dia itu tidak manfaatkan sebenarnya. Makanya jangan salahkan para muhibbin, jangan salahkan para ahwal akan meninggalkan satu persatu daripada habaib ini. Begitu menurut saya. Silakan Bang Ubur-ubur. Terus